Sintayong bisa ngalahin Arab gitu. Nggak logis ya? Menurut gue apa yang mungkin secara statistik iya kata dia nggak logis untuk lolos Piala Dunia. Lah Korea Utara bisa lolos, Cape Verde bisa lolos, Curacao bisa lolos. Mau ngomong apa lu? Ya walaupun mungkin regionnya beda ya, tapi maksud gue kalau dia ngomong kayak gitu harusnya dia sadar sebelum mereka kroco-kroconya itu masuk ya, si orang-orang si pelatih-pelatih itu masuk. Nerima kerjaan itu ya. Harusnya tahu dong pressure-nya emang tinggi di Indonesia. Gimana pressure-nya, terus Indonesia bisa menang lawan Arab, imbang lawan Australia. Mungkin dipikir ya lu peringkat lu segini lu gak lolos masuk Piala Dunia. Betul, secara peringkat mungkin orang gak berpikir kita bisa lolos, tapi gak ada yang gak mungkin. Kalau menurut dia ngomong kayak gitu, menurut gue sih, gue baru baca sepintas ya beritanya, tapi menurut gue jahat sih lo ngomong kayak gitu. Melukai hati fans Indonesia pasti. Gak mungkin lah kalau ngeliat dari yang sekarang situasinya, gak mungkin untuk ngambil kesana lagi kan. Gue gak tahu ya, tapi gue tidak berspekulasi bahwa STY akan kembali ke timnas. Kalau dia balik ya udah bisa melanjutkan apa ini, tapi menurut gue PSSI tidak akan mengambil langkah itu sih. Nah, kita langsung bergerak ke timnas kali ya. Nah, Ini gue demen nih. Ini bajunya sudah sangat timnas sekali nih. Oh iya dong. pasti. Itu Ini gambar kayaknya. sendiri loh. Oh, lu gambar sendiri? Gambar sendiri. Itu yang tengah siapa? STY. STY. Oh iya lagi. Nggak bisa lepas dari STY. Iya, ini Enggak juga sih. ini kalau kata kerja seni ternak-ternak STY ini. Tapi gue pengen nanya ini kepada Tio. Ini kan 2 hari ini ya, kita nih, gue nih ya secara personal itu kan agak kaget tuh ketika dengerin El Profesor katanya kan. El Profesor, si Alex Pastur nih kan bilang bahwa ya lu nggak layak lah ya masuk Piala Dunia. Kalau minta nggak logis 19 ngarepin masuk Piala Dunia gitu. Dan itu gue akhirnya kan cek bener gak sih ngomong kayak gini. El Profesor tuh gue cek kan nggak pernah ngomong Dia apapun ya. ngomong apa. Di Indonesia nggak ada wawancara dia loh, ya kan? Semuanya pasti Patrick yang ngomong lah. Ini tiba-tiba di luar negeri gitu ya, dia yang ngomong gitu. Gua cek panjang, akhirnya bener ternyata. Poin-poinnya adalah satu ngomong soal ya timnas kita itu dianggap nggak logis gitu ya, lawan Arab dan Irak gitu jalannya. Menurut lu gimana? Goblok aja menurut gue. Sintayong bisa ngalahin Arab gitu. Nggak logis ya? Menurut gue apa yang mungkin secara statistik iya kata dia nggak logis untuk lolos Piala Dunia. Lah Korea Utara bisa lolos, Cape Verde bisa lolos, Curacao bisa lolos. Mau ngomong apa lu? Ya walaupun mungkin regionnya beda ya, tapi maksud gue kalau dia ngomong kayak gitu harusnya dia sadar sebelum mereka kroco-kroconya itu masuk ya, si orang-orang si pelatih-pelatih itu masuk. nerima kerjaan itu ya. Harusnya tahu dong pressure-nya emang tinggi di Indonesia. Gimana pressure-nya, terus Indonesia bisa menang lawan Arab, imbang lawan Australia. Sempat bikin Jepang kewalahan pas hujan di GBK. Setelah hujan selesai, karena gue ngobrol sama Tirta waktu itu, kata Tirta, Dok kalau hujan bukan lebih capek ya? Iya kalau hujan, kalau kamu mainnya lebih ngegas kamu lebih capek. Dan lu lihat kalau pas Indonesia lawan Jepang di GBK pas hujan deras itu, Jepang mainnya santai banget karena dia jaga tempo sama jaga fisik dia. Hujan berhenti, Jepang yang gol kan. Habis kita. Bubar ya. Lawan Arab bisa menang, lawan Bahrain dengan dramanya gitu, lawan Cina mungkin ada kesalahan, ada kesalahan kepilihan pemain dari Sintayong, tapi maksud gue gak ada yang gak mungkin. Kalau lu ngomong gak logis secara peringkat, iya peringkatnya jauh banget dibandingin yang lain, tapi gak ada yang gak mungkin. Cuma gimana caranya lo bisa menang lawan tim-tim itu adalah ya lo main jangan terbuka dong. Lo kan di Australia lo main terbuka, lo bunuh diri. Simpel gini, Man City ketemu misalkan lawannya Sunderland main terbuka ya dibunuh lah sama Erling Haaland. Iya. Ya lu low block aja semuanya berharap dengan counter attack. Karena lu kan bukan turnamen, lu kan poin long run. Jadi itu yang hitung-hitungan itu yang harusnya dipikirin. Tapi mungkin dipikir ya lu peringkat lu segini lu gak lolos masuk Piala Dunia. Betul, secara peringkat mungkin orang gak berpikir kita bisa lolos, tapi gak ada yang gak mungkin. Kalau menurut dia ngomong kayak gitu, menurut gue sih, gue baru baca sepintas ya beritanya, tapi menurut gue jahat sih lo ngomong kayak gitu. Melukai hati fans Indonesia pasti. Gila, kenapa, misalnya gini, sesimpel, kenapa kita nih sebagai fans segitunya sama timnas? Kita tuh kayak nonton Netflix lagi, series. Dari 2019, dari 2020 pandemi Piala AFF sampai kita mulai perjalanan kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
first round lawan Brunei, lanjut semuanya. Kan kita disuguhan dengan drama-drama itu, pertandingan-pertandingan yang membuat kita langsung sayang sama pemain timnas. Ditambah dengan pemain-pemain naturalisasi masuk semuanya, ada harapan kita bisa menang. Ini itu semuanya kan diaduk-aduk semua tuh perasaan. Jadi kenapa menurut gue dia ngomong kayak gitu akan melukai, kayak bikin fans timnas kecewa gitu, karena kita udah segitu segitu in touch sama si timnas. Ini kan kita ngikutin dari nol nih. Saya gini, kita kan ngikutin timnas Indonesia dari zaman ya mentok di Piala Tiger lah ya, Piala AFF menang juga susah gitu ya. Itu aja kita maksudnya udah happy gitu. Ini lagi kita kapan sih kita pernah berpikir bisa lawan Jepang gitu? Lawan Arab Saudi, lawan Australia kayak hari-hari aja udah. Wah nih tim kita rasanya Australia hari-hari nih. Biasa nih sepotong kue gitu. Tapi maksud gue drama-drama itu dan juga journey-nya sih yang dibikin yang kenapa akhirnya seluruh orang Indonesia mungkin yang gak suka bola sampai yang suka bola itu segitunya sama timnas gitu. Banyak yang kecewa, iya pasti, tapi ya life must go on. Kalau dia ngomong gitu ya udah, dia udah selesai juga kan dari timnas. Sekarang juga PSSI juga menyiapkan pelatih baru, siapa yang kita juga menunggu kan. Siapa? Tapi Belandanisasi cocok gak sih sebenarnya buat pemain-pemain kita? Kenapa? Belandanisasi Sebenarnya nggak Belandanisasi sih, naturalisasi aja sih. Kenapa Belandanisasi? Gue agak kurang bahasanya. Tapi menurut gue cocok-cocok aja sih. Cuma ya apa yang pemainnya juga harus yang tepat guna lah ya gitu, maksudnya. Iya, itu kan hitungannya shortcut untuk menuju lolos. Tapi kalau kita berkaca long termnya adalah ya harusnya grassroots dibenerin, akademi semuanya, liganya bagus. Kita paling gampang berkaca sama Jepang deh. Iya. Gitu. Jepang itu kan nggak segampang itu. Jepang itu punya roadmap 30 tahun. 100 tahun. Berarti kan ini udah masuk ke tahun keberapa 30, gitu. Target mereka di Piala Dunia besok itu cuma lolos ke perempat final. Gitu target mereka. Lu bayangin kemarin ketika Indonesia lawan Jepang, gua nonton di stadion, Takefusa Kubo tuh siapa ya? Satu pemain Jepang itu nge-marking 3 pemain Indonesia. Itu aneh ya sih, kayak 3 pemain Indonesia di-marking 1 orang tuh gimana sih konsepnya? Terus 3 pemain Indonesia ngejaga 1 pemain Jepang kagak bisa jaga. Jadi kan emang udah it's another level. Jadi kalau dibilangin naturalisasi oke apa enggak? Oke. As a shortcut, maksud gue lu pengen lolos, tapi ya lu mesti jalanin juga tuh grassroots-nya semuanya pelan-pelan. Terus sambil kita mencari mungkin ada pemain-pemain yang pemain keturunan Indonesia yang lahir luar yang mau membela kita yang emang bagus gitu kan. Menurut gua skuad Indonesia sekarang timnas sih udah bagus sih. Oke loh. Untuk apalagi kalau nanti konsepnya adalah targetnya Piala Asia kan. Piala Asia udah bisa bersaing lah. Itu tapi ya ini sudah kejadian juga. Ya udah ada lembaran baru, ya kita udah mencoba untuk melupakan yang sebelum-sebelumnya karena kalau diingat lagi sakit coy. Iya. Sedih banget. Mengingat mantan ini kan sakit ya. Karena kayak gue yakin kita tuh bisa menang Australia tuh bisa lagi. Di sini sama Melbourne itu mainnya, makanya kita bisa lagi menang. Karena kalau itu menang, aduh langsung lolos tuh bisa loh. Iya, gue jadi ingat obrolannya JJ di sini nih di podcast kita itu. JJ itu bilang targetnya STI saat itu emang menang di Australia. Kunci itu menang Australia. Kalau itu menang, kita nggak perlu ke round 4 yang panjang banget ini urusannya kan, gitu ya. Irak sama Oman diadu lagi. Nanti mereka ke konfederasi yang sana yang panjang. Iya. Gitu. Walaupun emang gue juga secara pribadi agak kecewa sama AFC. Kok lu kualifikasi playoff kok lu di satu negara tuan rumah. Tuan rumah lagi. Kan anjing ya. Tapi kayak menurut gue ya kalau dipikir teori gembelnya sponsor baru ini sama Aramco visit Qatar. Kayak mantan bos gue Gianni Infantino punya rumah di Qatar. Ya udah lah mau gimana lagi ya. Berarti emang bener itu Danantara emang harus ke FIFA coy. Tapi maksud gue udah kejadian. Apapun yang dibilang Alex Pastur mungkin ada benarnya. Tapi gue sebagai ini kayak wah lu jangan ngomong gitu lah. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin untuk lolos Piala Dunia gitu. Walaupun cuma ya kita misalnya tiba-tiba misalkan what if kita lolos, ini kan lu gak mungkin ngomong kayak gitu kan. Lu juga pasti kaget kan Alex Pastur Indonesia lolos ke Piala Dunia gitu. Berarti kan kalau dia ngomong gini berarti kan dia dari awal udah antipati. Oh iya, sebentar. Berarti kan dia dari awal emang sudah menyiapkan diri untuk ya udah deh gue gagal gitu. Iya. Kalau dia ngomong kayak gini ya. Iya. Tapi gue mesti cek dulu konteks dia ngomongnya tuh pertanyaannya apa. Iya, misalnya kita mesti ngecek juga kan. Misalnya apakah dia emang secara gamblang ngomong gitu atau enggak pertanyaannya memancing seperti itu. Gitu. Jadi ya menurut gue
Agak kecewa sih, kaget sih gue pas baca anjing dia ngomong gini, tapi ya udahlah lu udah nggak udah nggak di timnas juga. Ini kayak lu punya mantan tapi lu ceritain kebobrokan mantan lu ke publik gitu loh, ke media sosial, dan padahal lu dalam posisi lu ya udahlah masih sakit hati gitu. Betul. Kira-kira gitu kali ya. Betul. Nah, kita tadi gue tuh penasaran untuk ngomongin soal Belandanisasi. Belandanisasi ini kan bahasanya teman-teman itu. Jadi Belandanisasi ini kayak gini loh, Tio. Apa? Kayak kita itu semua secara filosofi sepak bola kita, bahkan level junior sampai level tua gitu ya, senior lah bukan tua, itu akan diarahkan seperti halnya sepak bola Belanda lakukan, mulai dari metode berpikir sampai level filosofi dan tentu saja permainan. Nah, menurut lu dengan sepak bola Indonesia itu cocok gak? Gue nggak tahu ya, gue belum ngecek juga filosofinya Belanda itu seperti apa. Tapi maksud gue Belanda itu salah satu negara dengan pembinaan terbaik. Ajax, Feyenoord, banyak pemain dari Eredivisie Belanda tuh yang akhirnya sukses di pentas Eropa di sepak bola dunia lah. Terus juga Belanda itu salah satu liga yang ramah bagi pemain Asia. Rizky Doan lu main di situ kan awalnya kan, banyak pemain-pemain Asia memulai karirnya di Belanda gitu. Dan menurut gue kalau melihat filosofinya kalau dijalanin dengan bener, ya kenapa enggak gitu, asalkan dapat benefit dari situ ya kenapa enggak gitu. Tapi permasalahannya adalah ya bisa nggak nih konsisten. Ntar kita ngajarin tiba-tiba berubah. Iya, iya. Lu lagi mau bikin A, tiba-tiba ada perubahan ke C lagi, ya nol lagi dong. Kayak gitu. Menurut gue agak disayangkan sih, karena komitmen dan juga konsistensi adalah kunci. Itu simple, dua kata simple, tapi ya menurut gue sulit untuk dijalin sama banyak orang sih. Iya, iya. Karena ini terkait juga dengan kira-kira menurut Tio itu siapa pelatih the next Isinya Indonesia, banyak nih, ada gitu ya. yang Van Hal, ada yang Officially enggak ya? Kena ini ya, kena prank ya. Gak Tapi mungkin gue lah. sempat diwawancara. Kasian kok, enggak, gue udah yakin bukan Van Hal tuh lagi udah sakit coy. Iya. Udah sakit-sakitan kan kemarin kan. Gak mungkin dia untuk kayak gitu, dia udah kayak tahap menikmati pensiunnya di masa pensiunnya dia. Sakitnya- Berlibur ke Ibiza, Karibia, ke Bali gitu, ke Ubud. kanker prostat lagi sakit. Iya. Jadi emang chaos. Tapi kalau misalnya dipilih, gue gak tahu, lu belum ada bayangan sih gue. Gue gak tahu apakah akan ngambil STY lagi. Menurut gue kayak enggak. Menurut gue enggak. Tapi ya satu yang pasti kemungkinan besar dia harus memiliki komunikasi yang baik. Menurut tuh faktor apa? Kenapa STY enggak CLBK ke mantan bernama Indonesia ini? Gak mungkin lah kalau ngeliat dari yang sekarang situasinya, gak mungkin untuk ngambil kesana lagi kan. Gue gak tahu ya. Tapi gue tidak berspekulasi bahwa STY akan kembali ke timnas. Kalau dia balik ya udah bisa melanjutkan apa ini. Tapi menurut gue PSSI tidak akan mengambil langkah itu sih. Akan mencoba hal baru. Itu siapapun itu gue juga gak tahu sih. Kemarin itu ya STY itu ngeluarin video wawancara gitu ya, wawancara bahwa dia itu bersedia. Jadi gini, jangan konteksnya itu. Dia ngomong bahwa dia tuh kalau ditawari banyak negara, ya dia ya Mengutamakan terbuka. Indonesia. Kira-kira gitulah, terbuka. Tapi paling utama Indonesia kan. Kalau udah Garuda memanggil katanya, Garuda memanggil coy. Garuda memanggil, dia akan Indonesia dulu. Ya karena dia punya connection di situ kan. Tapi ya udah, gue nggak melihat PSSI akan melakukan hal itu sih. Lu Iya sih? nggak yakin ya, bener ya? Gue gak yakin, walaupun gue pengen, tapi ya kayaknya enggak deh. Kayaknya PSSI gak akan ngambil langkah itu deh. Ya, Padahal dukungannya begitu besar ya. iya dukungan, tapi kan kalau kan kita cuma bisa mendukung, tapi kan keputusan ada di atas. Iya. Feeling gue sih gak ngambil itu ya. Feeling gue akan mencari lain sih, kandidat lain. Siapa menurut lu? Ya, atau dari negara mana yang paling ideal? Tadi kan kita ngomong soal Belanda nih ya. Apakah Belanda lagi? Kemungkinan besar nggak tahu ya. Kemungkinan besar Belanda mungkin. Tapi gue gak tahu siapa. Gue bener gak tahu siapa akan menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Belum. Kemarin gue baca ada mantan pelatih Irak gitu. Tapi ya gue gak tahu apakah dia bisa komunikasi dengan baik gitu kan. Juga ruang ganti Indonesia kan dinamis ya. Gitu. Jadi ya satu yang pasti gue tahu bahwa pelatih Indonesia masih batu ya. Pasti gimana tuh penjelasannya tuh? Gimana? Jangan dengerin, jangan mau diatur. Jangan gampang diatur sama orang lain gitu aja. Kalau dia punya pendirian. Susah pasti. ST itu kayak gitu kan. Dia batu tuh. Walaupun diatur-atur ujungnya diganti-ganti juga sama dia kan. Gitu. Masih batu sih. Teguh sama pendiriannya bahwa pemain ini yang bagus, squad ini yang bagus, line up ini oke buat gua. Udah, gitu aja. Kita udah melihat timnas Indonesia dari zaman tahun 90 2000-an bagaimana kelakuannya kan. Iya kan Bang Indro kayak udah tahu gimana. Ada ya misalnya dengan skandal-skandal yang dulu Piala AFF lah, Piala Tiger, ABCD semuanya kita udah paham lah. Nah itu kalau timnas ini kan hampir juara AFF, hampir Piala Dunia. Ini masalah utamanya di mana kalau timnas lu lihat?
Yang mana nih? Piala AFF atau apa semua ya? Semua. Oh, beda tahun menurut gue beda masalah sih. Kalau yang kemarin emang jelas masalah pelatih sih. Itu maksudnya kalau itu udah, kalau kalian ngecek tuh di Twitternya ada salah satu fans Curacao, dia tuh bilang Coach Patrick itu salah satu pelatih dengan komunikasi terbaik. Komunikasi dia baik, tapi dia salah satu masalahnya adalah dia tuh kalau milih pemain tuh kurang tepat lah, tepat guna. Gitu. Ada kalau nggak salah di Curacao itu di si Twitternya bilang bahwa top scorer mereka itu gelandang serang sama Patrick karena dia tahu dia top scorer dia jadiin striker nggak works. Masa kayak sesimpel kayak Frank Lampard tuh jadiin striker ya nggak bisa dong kayak gitu. Jadi in terms of tactic and pemilihan pemain dia kurang bagus gitu, katanya berantakan lah kayak gitu ya. Tapi secara komunikasi bagus banget kayak gitu ya, mesti lengkap dong, nggak cuma komunikasi doang harusnya kan. Siapa tahu tiba-tiba Giovanni Van Bronckhorst gitu kan. Aduh, cabut dari Liverpool. Cabut dari Liverpool. Atau yang dulu dipecat Erick Thohir Inter, debur. Jangan dah. Jangan dah. Kalau Belanda ini ya kan. Tapi kalau Gio kayak gue yakin deh. Giovanni Van Bronckhorst. Mungkin deh gue gak tahu ya. Gue sih pribadi kan gue ngasal nih. Gue gak tahu kandidatnya siapa kan. Mereka lagi meeting nih sekarang, lagi mulai rapat kan. Siapapun itu ya at least bisa ngebawa timnas atau next level lah. Piala Asia dulu dong, berarti kan targetnya. Lu yakin Indonesia masih dengan mimpi panjang 2030 timnas ya? Meskipun kita tidak pernah tahu nih. Gak ada yang tahu, bisa. Nggak pernah tahu nih. Bisa. Apalagi ada wacana mau ditambahin tuh pesertanya. Oh iya. 40. Oh iya bener. Ya kan, ini udah banyak banget cuy. Yang Iya, tahun lalu 32 aja itu udah padat tuh gue pas kerja di FIFA waktu itu sebulan. Kagak ada napasnya, gue kayak kerja mulu nih gue. Gitu kan. Tapi ya bisa. Gak ada yang gak mungkin lah. Gak ada yang kurang bisa lolos. Cape Verde bisa lolos. Cape Verde ya bisa lolos. Mantap sekali. Oke, ini sudah panjang sekali obrolan kita ya. Iya. Nah, closing statement nih kayaknya. Ini kan, gue kan selalu penasaran gitu ya. Menurutmu nih, agar sepak bola atau timnas lah, sepak bola dan timnas Indonesia kan satu kesatuannya, bisa maju lah at least kayak Jepang gitu ya, punya filosofi dan dia patternnya jelas, roadmapnya juga kita bisa unduh semuanya. Itu apa yang harus kita lakukan? Konsisten. Karena roadmap udah ada, kalau nggak dijalanin buat apaan juga. Villanesia gitu kan. Kalau udah ada, lo kenapa nggak dijalanin? Jepang itu benar menjalankan apa yang mereka bikin, dikonsepin. Itu aja sih. Konsisten mas. Maksudnya susah lagi konsisten. Karena tiba-tiba ada katakanlah ketum baru ganti. Nah itu yang penting berkesinambungan. Kesinambungan itu doang sih. Karena yang efeknya kan adalah kan jangka panjang kan. Mungkin sekarang ya kalau kita bisa lolos periode 2030 kenapa enggak gitu. Tapi kan dari sekarang nih berarti masih ada 5 tahun ya, 4 tahunan gitu untuk mempersiapkan ke sana kan. Lo masih ada waktu gitu. Dipersiapkan dengan plan yang bagus, blueprint yang bagus, roadmap yang bagus gitu. Kita sering lihat timnas level junior kita jago banget. Kenapa? Karena saat itu mereka main nggak ada beban. Jago banget timnas junior kita loh. U19 karena U17 mau main di Piala Dunia nih. Targetnya Coach Nova adalah lolos fase grup doang. Itu jadi ya berkesinambungan. Misalkan U17 lolos fase grup. Nextnya dari permainan ini kita akan bawa kemana nih mereka nih, main di level mana? Itu berkesinambungan untuk ke depannya. Komitmen kesinambungan jangan langsung diganti kalau ini sabar aja. Jepang lama loh Jepang. Thailand juga nggak selama itu. Walaupun sekarang negara Asia Tenggara udah mulai trending ikutin Indonesia naturalisasi. Itu walaupun jadi ikutan Malaysia ya. Malaysia ya. Halo warga Malaysia. Kita agak tolol. 7 pemain. Kan kalau Malaysia dekat sama Inggris ya. Ya pasti kan heritage-nya palingan kesana dong. Tiba-tiba kenapa di Amerika Latin? Tapi ternyata itu terjelaskan ya bahwa yang lapor tuh Vietnam ya. Vietnam. Kalau kata PSSI Indonesia, kalau gue bisa ngatur FIFA, gue ngatur skor, bener ngatur naturalisasi lu. Iya kan? Bener. Ngapain gue ngatur naturalisasi orang? Iya, mending kita bisa ngamankan ya pelatih dari mana Asia Tenggara. Iya. Atau satu tempat diamanin. Ngapain gue ngatur naturalisasi orang? Ada aja emang nih Malaysia. Panik nih. Tetangga kita nih yang rese ini. Nggak, tapi fans bola Malaysia pun juga ketawa-tawa udah kayak aneh banget. Ya udah. Ya tapi itu maksudnya berkesinambungan, komitmen, konsisten.
gampang sih. Oke. Oke, Thank mantap. you. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman. Obrolannya seru banget. Mulai dari urusan sepak bola Inggris dan MU tentu saja. Ruang angkasa belum? Luar biasa. Nanti kita cari pokoknya. Dan mulai soal timnas sekaligus kita ngomongin tentang Alex Baxter yang bikin geram ini mantan satu ini. Geram mantan satu ini belum selesai urusan Patrick muncul El Profesor katanya, tapi Iya. kok gitu ya. Oke, terima kasih dan tetap ya. Saya Dedik Prianto. Saya Indro yang bukan warkop. Nah, Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Tio.